All I ever wanted to be is just smart, but as it turned out, I'm not enough. I've always watched the others answering the questions, as it was the easiest thing they've ever heard, while I just looked in front of me with blame and hate for why my brain is completely empty. Oke, terima kasih ya kamu udah hadir hari ini. Sebelum kita mulai ke sesi, saya ingin tahu dulu akhir ini apa sih yang paling kamu pikirkan? Yang paling kepikiran itu kuliah sih. Saya kan habis nggak lolos SNBP ya, walaupun aku eligible, tapi sayang sekali aku nggak lolos SNBP, sama SPAN juga nggak lolos. Sekarang jadi takut kalau UTBK, takut nggak lolos gitu. Ya. Jadi setelah 2 kegagalan itu, kamu merasa cemas dan mulai khawatir kejadian yang sama terulang lagi ya? Iya, benar, rasanya tuh jadi nggak yakin sama diri sendiri. Soalnya pas awal aja udah ketolak, jadi takut ketolak lagi gitu. Oke. Ketika bilang nggak yakin sama diri sendiri, yang paling diragukan itu apa? Lebih ke kemampuan saya sih. Kadang mikir teman-teman udah keterima, sedangkan di sini aku masih bingung gitu. Oke, berarti sekarang bukan hanya soal seleksi ya, tapi juga muncul perasaan membandingkan diri dengan teman. Iya, benar banget, jadi makin bingung juga mau pilih jurusan apa juga. Sejujurnya aku masih bingung. Oke. Kalau kita geser sedikit nih dari masalahnya, kakak ingin mengenal dirimu lebih jauh lagi nih. Selama di sekolah, kegiatan apa sih yang kamu paling sukai atau kamu nikmatin itu kegiatan itu? Saya sih suka organisasi. Terus kalau ada acara sekolah juga aku senang tuh. Kalau bagian publikasi atau bikin konten-konten gitu, aku paling suka itu sih, Kak. Oke. Apa yang membuat kegiatan itu menyenangkan menurutmu? Mungkin karena ketemu orang banyak kali ya. Saya suka ngobrol, diskusi, terus kerja bareng, jadi kayak seru aja. Oke, kalau gitu, apakah aktivitas yang melibatkan interaksi sosial itu membuatmu lebih nyaman? Iya, saya lebih suka itu daripada kerja sendiri karena lebih enak juga. Oke. Selain organisasi, apakah ada hal lain? Saya suka bikin desain-desain gitu sih, kayak ngedit-ngedit konten gitu, Kak. Oke, berarti sejauh ini terlihat ada ketertarikan di bidang sosial, komunikasi, dan kreativitas ya? Iya, mungkin itu sih, aku juga baru sadar. Oke, kalau menurut teman atau guru, kelebihanmu apa? Mereka bilang sih saya gampang bergaul ya, Kak. Kayak bisa ngomong di depan orang dan lumayan dikenal aktif gitu. Oke. Gimana menurutmu sendiri? Aku juga rasa gitu sih, cuma kadang aku rasa nggak percaya diri aja. Oke, jadi sebenarnya kamu punya kemampuan, tapi rasa takut gagal itu yang membuat kemampuan itu tertutup ya? Iya, benar banget, Kak. Oke, dalam memilih jurusan nih nanti, hal apa yang paling penting tuh buat kamu? Aku ingin kerja sesuai sama diri aku sendiri sih, Kak, tapi juga yang bisa membantu orang tua tentunya. Oke, berarti ada nilai tentang kebermanfaatan dan juga tanggung jawab keluarga ya? Iya, benar, Kak. Oke, dari pembicaraan hari ini, kakak menangkap beberapa hal ya. Jadi kamu tuh punya minat sosial, suka komunikasi, terus juga aktif kan ya tadi di organisasi, nyaman juga bekerja dengan orang lain, dan juga punya sisi kreatif yang tadi kan suka edit juga. Nah, tapi rasa takut gagal itu yang membuatku ragu untuk memilih keputusan. Iya, benar banget, Kak, itu yang aku rasain. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya boleh nih coba kamu tulis nih 3 kelebihan diri, terus juga 3 minat utama kamu, lalu cari juga 3 jurusan yang menurutmu paling dekat dengan dirimu. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, gimana nih setelah mengerjakan refleksi kemarin? Aku jadi sadar kalau aku itu emang suka komunikasi dan kegiatan sosial, Kak. Oke, apa aja nih jurusan yang muncul? Ilmu komunikasi, psikologi, sama manajemen kali ya, Kak. Oke, baik. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Menurutmu ilmu
apa sih? Kalau pas aku cari tahu sih kayak belajar public speaking, media, terus hubungan masyarakat gitu. Lalu psikologi? Setelah aku kayak belajar tentang perilaku manusia. Oke, kalau manajemen? Manajemen itu kayak bisnis sama pengelolaan organisasi gitu Kak. Oke, dari 3 itu, mana nih yang paling membuatmu bersemangat untuk membayangkannya gitu? Menurut aku sih kayak ilmu komunikasi ya Kak. Kenapa bukan yang lain? Karena sesuai sama kegiatan yang di sekolah Kak, kayak ceritaan kemarin. Oke, coba kita cocokkan ya. Tadi kamu bilang karena kamu tuh suka organisasi, nyaman berbicara dengan orang, aktif sosial, dan juga suka kreativitas. Menurutmu itu paling dekat dengan jurusan yang mana nih? Ilmu komunikasi Kak. Oke, bagaimana dengan psikologi? Tertarik sih, tapi nggak sekuat ilmu komunikasi. Oke, sekarang coba sebutin nih kelebihan ilmu komunikasi menurutmu apa? Sesuai minat nih, kayak banyak interaksi dan aku juga kan suka public speaking. Oke, kekhawatirannya nih apa? Lebih ke takut prospek kerja dan takut ngecewain orang tua aja sih. Oke, kalau kamu milih hanya karena orang lain tapi tidak sesuai diri kamu sendiri, gimana tuh? Mungkin nanti malah nggak nyaman ya Kak. Oke, jadi keputusan yang baik menurutmu itu seperti apa? Tentunya yang sesuai kemampuan aku dan tetap realistis. Oke, itu udah keputusan yang cukup matang ya. Sekarang kamu udah mulai memilih berdasarkan pemahaman diri, bukan sekedar ikut teman atau ikut-ikut tren gitu ya. Iya benar, dan itu buat aku lebih tenang sih. Oke, kalau nanti nih misal hasil UTBK belum sesuai harapan, alternatif apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya bakal cari lain atau kampus cadangan gitu Kak. Oke, bagus. Berarti kamu udah punya rencana cadangan atau plan B gitu ya? Udah sih. Oke. Oke, langkah setelah sesi ini apa? Aku mau cari kampus yang sesuai dan tentunya ngobrol sama orang tua gitu Kak. Oke, hari ini kita udah sampai pada tahap kesimpulan ya bahwa minat dominanmu itu ada pada bidang sosial, komunikasi, dan juga kreativitas. Nah, kamu juga udah mulai menemukan jurusan yang lebih sesuai serta punya rencana lanjutan. Oke. Iya, saya lebih yakin sih Kak sekarang. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama.